Sahabat Serasi Channel yang saya hormati, seperti yang sering kita bahas dalam beberapa tayangan sebelum-sebelumnya, bahwa salah satu kunci sukses dalam reformasi birokrasi adalah komitmen dan peran pimpinan. Karena itu, pertanyaan pentingnya adalah mengapa pimpinan itu kurang berperan di dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Tentu pertanyaannya adalah apa peran pemimpin dalam reformasi birokrasi? Pemimpin ini memainkan peranan yang sangat penting dalam reformasi birokrasi karena sebagai pemimpin ia harus memiliki tekad yang kuat untuk merubah sistem birokrasi yang ada dan memperkenalkan konsep baru untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Selain itu, pemimpin harus mampu membuat perencanaan yang jelas untuk perubahan tersebut dan memimpin tim untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan agar pelaksanaan reformasi birokrasi bisa berhasil. Pemimpin juga itu diperlukan untuk bekerja dengan para pejabat birokrasi dan warga masyarakatnya untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi berjalan lancar dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Dalam hal ini tentu pemimpin harus mampu memiliki komunikasi yang baik atau komunikatif, berupaya untuk membuka dialog dan membangun kepercayaan dengan pihak-pihak yang terkait. Dengan mengambil peran ini, pemimpin itu akan memimpin upaya reformasi birokrasi yang lebih efektif dan berhasil, yang tentu pada akhirnya akan menghasilkan hasil positif bagi pemerintahnya dan masyarakatnya. Nah, faktor-faktor yang dimaksud peran pemimpin di sini dalam mensukseskan pelaksanaan reformasi birokrasi, yang pertama harus bisa memberikan arahan dan visi yang jelas di dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pimpinan harus mampu menunjukkan bahwa mereka serius di dalam melakukan perubahan dan memberikan panduan yang jelas bagi seluruh jajaran birokrasi bagaimana caranya mengimplementasikan reformasi birokrasi tersebut. Yang sering saya sampaikan, pentingnya menyusun rencana-rencana aksi. Yang kedua, memberikan dukungan dan sumber daya yang cukup dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pimpinan harus memastikan bahwa seluruh jajarannya itu memiliki sumber daya yang cukup. Misalnya anggaran, SDM yang terampil atau ahli, disertai peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Berikutnya adalah membangun komitmen reformasi pada seluruh jajaran birokrasi. Seorang pemimpin harus mampu membawa seluruh jajaran birokrasi untuk mau mengadopsi pemikiran tentang reformasi birokrasi dan memberikan dukungan dan motivasi untuk berkomitmen penuh pada proses reformasi birokrasi. Selanjutnya, memberikan promosi dan karier berdasarkan prestasi dan loyalitas kepada pegawainya. Karena itu dalam menciptakan reformasi birokrasi, pemimpin harus mampu memotivasi pegawainya dengan memberikan penghargaan atau promosi yang sesuai dengan kinerja mereka. Dan meniadakan sistem promosi berdasarkan pada kepentingan atau hubungan semata dengan pimpinan. Berikutnya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di bidang birokrasi. Seorang pemimpin harus bisa mendorong budaya transparansi dan akuntabel di dalam birokrasi dan memberikan dukungan kepada sistem yang mampu menghargai integritas dan dedikasi pada tugas-tugas publik. Berikutnya, memberikan pendekatan yang sistematik dan holistik pada reformasi. Seorang pemimpin harus bisa menilai dan melihat masalah di seluruh jajaran birokrasinya dan memberikan solusi yang sistematik di dalam rangka menyelesaikan masalah pada bagian-bagian terpenting di dalam organisasi yang terhambat untuk direform. Nah, dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, maka pemimpin dapat membantu menciptakan pengembangan yang lebih baik dan membangun kinerja yang lebih baik pada pemerintah daerahnya. Di dalam peran pemimpin ini tentu ada kendala-kendala oleh pimpinan
terkait dengan bagaimana mengimplementasikan reformasi birokrasi. Karena itu perlu seorang pemimpin memahami dengan baik ini sehingga bisa dilakukan upaya-upaya perubahan. Ya tentu dalam konteks ini misalnya adanya resistensi dan keengganan dari pegawai untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Kedua, mungkin kurangnya dukungan dan sumber daya dari pemerintahnya secara keseluruhan. Yang lain, ketidakmampuan untuk mengubah budaya dan sistem yang sudah tertanam dalam birokrasi selama bertahun-tahun. Nah, ini salah satu kunci di dalam perubahan reformasi birokrasi itu ada pada bagaimana merubah budaya ke arah budaya yang memang mensupport reformasi birokrasi sehingga juga berimplikasi pada pencapaian visi misi daerah. Berikutnya juga pemimpin harus juga memperhatikan dinamika politik dan lingkungan yang sulit di dalam melaksanakan reformasi birokrasi, terutama untuk memastikan bahwa akan tercapai hasil yang memuaskan. Tahu bahwa dinamika hubungan antara eksekutif dengan politik ini ya susah untuk diabaikan begitu saja. Karena itu pemimpin harus pintar-pintar untuk bisa mencari jalan sehingga tujuan-tujuan reformasi birokrasi melalui berbagai program yang ada itu bisa dilaksanakan dengan efektif. Di dalam mendukung reformasi birokrasi, beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh seorang pimpinan itu yang pertama adalah membuat perencanaan yang jelas. Pimpinan harus bisa membuat perencanaan yang jelas dan terukur untuk mereformasi birokrasi di organisasi atau di instansi yang pimpinnya. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat peta jalan atau roadmap atau rencana aksi yang spesifik tapi realistis untuk dapat diimplementasikan dengan target waktu yang ada. Tentu dengan dukungan sumber daya. Yang kedua, memperjelas tujuan reformasi. Pimpinan itu harus bisa memperjelas tujuan dari reformasi birokrasi yang ingin dicapai. Hal ini harus dijelaskan secara terbuka kepada semua pihak yang terlibat di dalam proses reformasi birokrasi, termasuk kepada pegawai yang ada di dalam tanggung jawab. Yang ketiga, melibatkan semua pihak. Pimpinan itu harus melibatkan semua pihak di dalam proses reformasi birokrasi, mulai dari pimpinan sampai staf terendah dalam jenjang jabatannya. Setiap pihak harus memiliki peran dan tanggung jawab di dalam merealisasikan tujuan daripada reformasi birokrasi yang sudah ditetapkan. Yang keempat, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pegawai tentunya. Pimpinan harus bisa memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pegawai stafnya untuk mampu meningkatkan kemampuan mereka di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang sudah diemban. Tentu hal ini akan membantu meningkatkan kinerja dan efisiensi birokrasi selanjutnya. Yang kelima adalah menjalin komunikasi yang baik. Pimpinan harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan staf atau pegawainya di dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi. Hal ini akan membantu memperbaiki kinerja birokrasi dan mencegah adanya kesalahpahaman dan perbedaan pandangan terkait dengan tujuan reformasi birokrasi. Yang keenam, mengukur hasil reformasi. Ini penting ya. Karena itu pimpinan harus bisa mengukur hasil dari reformasi birokrasi yang telah dilakukan. Tentu ini berdasarkan pada rencana aksi dan target yang ingin dicapai setiap tahun. Hal ini bisa memastikan bahwa tujuan yang diinginkan itu tercapai dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Yang ketujuh, memberikan penghargaan dan insentif. Jangan lupa pimpinan harus memberikan penghargaan dan insentif kepada pegawainya yang telah berhasil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam reformasi birokrasi. Hal ini akan memberikan motivasi bagi mereka untuk terus meningkatkan kinerja. Dan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, di mana salah satu pertimbangan pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai itu adalah keberhasilan reformasi birokrasi. Salam reformasi birokrasi.